gitu. Iya, iya, iya. Terus gimana? Oh, iya, 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 oke, oke. Iya, iya, iya. Yang sabar aja, teman. Yang sabar aja. Ya, santai aja. Semua akan ada masanya. Ya, hati-hati ya. Ya, siang. Bye. Ya, selamat siang teman-teman. Jumpa lagi dalam channel saya di Firman Aditya 37 ya. Tadi saya barusan komunikasi. Ya, ada teman yang teman cukup baik yang curhat dengan saya ya, perihal dia terkena problematika hidup yang cukup rumit, aneh, dan cukup berat. Tapi sebenarnya ini wajar saja karena di dunia ini kan karakter orang berbeda-beda, latar belakang orang berbeda-beda, kemampuan orang juga terbatas berbeda-beda, dan dia tinggal di lingkungan berbeda-beda, kemampuan akal, pikiran, hati yang berbeda-beda, dan nasib yang berbeda-beda pula. Tadi barusan ada teman saya yang curhat, katanya dia kan orangnya pendiam, pemalu, ya ibaratnya nggak jarang keluar rumah lah ya, orang rumahan. Begitu juga dengan familinya, begitu juga dengan famili atau keluarganya. Seperti ayah ibunya juga tipe orang yang pendiam, pemalu, bahasa Jawanya ya tipe priayi lah, ya, nggak suka yang ibaratnya sering keluar rumah atau terlalu sering berinteraksi dengan masyarakat, tongkrongan, atau ngendong-ngendong, bahasa itunya ya, sering main ke rumah tetangga, main ke rumah lingkungan. Enggak, itu orang rumahan. Karena kebetulan orang tuanya teman saya itu, orang tuanya itu pensiunan pegawai ya. Misalnya pegawai kan ibaratnya orang tipe priayi kan seringnya di rumah ya. Tapi itu ada kelemahannya juga, biasanya orang-orang begitu, orang-orang yang orang tua yang kerjanya di instansi atau di lingkungan karyawan yang aparatur ibaratnya ya, yang semisal itu, biasanya itu karakternya dia dan anak-anaknya itu biasanya agak pendiam, pemalu, dan bisa juga agak kurang percaya diri, atau juga mungkin tipe ya rumahan sih ya, nggak begitu sering berinteraksi dengan orang, jadi wawasan mungkin kurang, terlalu polos, terlalu jujur ya. Jadi teman saya tadi itu curhat, sebenarnya orang tuanya dia itu lumayan berharta ibaratnya ya, punya harta atau uang yang cukup banyak karena hasil dari gaji. Kalau pegawai kan setiap bulan gaji orang tuanya itu, dua-duanya kerja sih, digaji bulanan, ada pensiunan, ada tunjangan, atau ada juga yang gaji pokok ya. Kemudian sudah sekian terkumpul tabungan keluarga itu dari orang tuanya sekitar berapa puluh juta, bahkan berapa ratus juta. Sebenarnya waktu itu bisa juga untuk diinvestasikan ke membeli harta ya, atau aktiva ya, baik aktiva tetap atau harta yang bernilai tetap seperti tanah, rumah, kios, klaster, dan lain-lain, ataupun aktiva lancar, harta yang kaitannya dengan benda yang bisa bergerak, misalkan kendaraan bermotor, mesin-mesin, dan semisalnya ya. Jadi, tapi karena keluarganya teman saya itu, orang tuanya itu tipe karyawan, tipe instansi, kemudian tipe pemalu, pendiam juga ya pembawaannya. Kemudian itu kan tinggal di kampung ya, suasana kampung kan beda dengan suasana perumahan. Ada beberapa kampung yang terkenal orangnya itu, ada yang premanisme, ada orang yang suka suka membuli, suka menggosip, suka menyudutkan, suka bahasa Jawanya ngerasani, atau bicara yang ganggal lah ya. Bahkan juga ada agak kayak perasaan nggak suka mereka, tetangga yang tipenya urakan itu bisa mengungkapkan di depan mukanya keluarga teman saya itu, tanpa rasa malu, tanpa rasa berdosa, tanpa rasa bersalah. Jadinya keluarga teman saya itu, walaupun dia orang kaya, berpendidikan, karyawan, tapi karena tipikalnya pemalu, pendiam, dan tinggal di lingkungan seperti itu, yang orang-orang urakan, orang-orang yang preman, orang-orang yang semuanya sendiri, yang tanpa hati nurani, tanpa perasaan bersalah, tanpa perasaan berdosa, itu suka membuli, menggosip, atau menyudutkan
orang lain yang lemah secara mental, lemah secara kekuasaan, lemah secara pengaruh, lemah secara kepercayaan dirian ya. Oleh itu tidak melanggar kode etik, walaupun itu tidak melanggar hukum pidana perdata, tapi kan itu melanggar nurani, asusila, melanggar adab, sopan santun, susila, melanggar hati nurani, akal sehat, dan melanggar tata krama lah ya, kan seperti itu. Tapi karena mereka tipe orang yang kemanusiaannya kurang, tetangga-tetangga di sekitar lingkungan teman saya itu kemanusiaannya kurang, tipe urakan, tipe orang-orang yang suka tongkrongan preman-preman yang sering menyudutkan orang lain, jadinya teman saya dan orang tuanya itu takut loh, walaupun dia orang kaya. Jadi hartanya mau buat beli kendaraan, misalkan mobil, takut diomong orang, wah itu pak itu apa, pak itu misalkan pak A ya, pak A dan anaknya beli mobil baru, terus digosipin disudutkan, apa, diceramahi yang enggak. Padahal itu kan uang mereka sendiri kan, uangnya teman saya sendiri, uangnya orang tuanya teman saya sendiri, mau buat beli mobil, mau buat beli kios, mau beli motor, mau buat beli ya kan bagus, mau buat shopping, mau apa itu kan uangnya teman saya atau uangnya orang tuanya teman saya sendiri. Tapi kadang kalau tetangga yang usil, apalagi yang usil itu preman atau orang yang berpengaruh baik secara organisasi atau secara lingkungan RT RW setempat atau lingkungan pemuda apa yang situ, yang wataknya, karakternya nggak baik, suka menyudutkan orang, kan jadi takut. Dikiranya mau beli mobil baru, mau beli motor baru, mau beli sesuatu yang baru, dikiranya pamer, padahal kan nggak pamer, itu uangnya sendiri. Sekarang dibalik coba, misalkan mereka ya, para tetangga itu yang suka nyudutkan orang, yang suka ngomongin orang, yang suka gosipin orang, yang suka gosipin atau menyudutkan teman saya dan orang tuanya itu, mereka mereka punya beli mobil baru atau benda-benda baru, gantian mereka digosipin, gantian mereka diomongin, itu mereka nggak rela kan. Makanya kan ada peribahasa, jangan menampar orang kalau nggak mau ditampar, jangan menyubit orang kalau nggak mau disubit. Di mereka itu ada beberapa karakter orang, terutama yang di kampung-kampung itu ya, yang tipe-tipe orang-orang urakan, preman yang semuanya sendiri itu, bisanya itu ngomongin, gosipin orang yang nggak salah, tapi orangnya pendiam, pemalu, jadi diomongin. Sekarang dibalik mereka yang gantian punya sesuatu yang bernilai, gantian digosipin orang, marah ya gitu. Jadi ya itu lingkungan yang buruk mempengaruhi kebahagiaan seorang, ya walaupun orang itu kaya. Jadi kan kasihan keluarganya teman saya, atau keluarganya orang tuanya teman saya itu, jadinya nasibnya uangnya harusnya bisa diinvestasikan, udah kerja capek-capek tinggal diinvestasikan, tinggal beli sesuatu doang ya, tinggal beli apa, kebun doang, atau beli mobil, apa beli motor, beli benda-benda bernilai, atau untuk sesuatu yang berharga, misalkan untuk naktir cewek atau untuk nikah ya, naktir cewek dalam artian mau serius ya, mau nikah dan lain-lain, bukan yang untuk fasik maksiat ya. Itu aja diomongin orang, kalau itu uangnya sendiri. Itu berbagai karakter orang, yang ada yang seperti itu, ada yang suka gosipin, apapun latar belakangnya, bisa dari orang yang preman, dari orang yang umum, atau dari orang yang agamis bisa juga. Orang yang agamis kan dia hanya bagus secara keyakinan dan ritual, tapi secara akhlak, dipekerti bisa juga ada timbul seperti itu. Mereka juga ada timbul kadang rasa iri atau dengki kepada orang lain yang lebih maju secara ekonomi, kebahagiaan, dan lain-lain. Jadi mereka kadang mengklaim, membuat aturan bahwa walaupun kamu kaya, walaupun kamu hartanya banyak, tapi kamu nggak mau gabung dengan organisasiku, maka seakan-akan dipersulit, akan diboikot, Tuhan akan menutup pintu jodohmu, pintu rezekimu. Padahal kan nggak aturan begitu. Tuhan nggak seperti itu. Uang dan hartanya teman saya, uang dan hartanya orang tua teman saya. Ada organisasi agama, misal tokohnya yang berpengaruh mengklaim bahwa jika kamu tidak nurut kepada organisasi tertentu, jika tidak nurut kepada tokoh agama tertentu atau public figure tertentu, maka hidupnya akan susah, jodohnya akan susah, rezekinya akan susah, akan dikucilkan. Kan nggak boleh seperti itu. Nggak boleh seperti itu ibaratnya salah lah. Dia hanya menakut-nakuti, menggertak, dan pede saja. Tidak ada aturan, itu kita tidak melanggar. Teman saya itu orang tuanya itu tidak melanggar hukum, tidak melanggar norma agama, tidak melanggar norma susila. Itu kan uang yang halal, uang dari hasil jerih payah teman saya dan orang tuanya, dan digunakan juga untuk tujuan yang baik ya, untuk nyari jodoh, nyari kerja, kan untuk beli benda berharga, furnitur atau kendaraan atau kios rumah dan lain-lain. Itu kan untuk yang bermanfaat, bukan untuk yang kejahatan dan kemaksiatan ya. Oknum-oknum organisasi agama atau oknum orang-orang yang umum, orang-orang yang preman itu nggak boleh seperti itu, nggak boleh menghujat atau menyudutkan
orang yang sedang mencari manfaat, dalam artian itu manfaat itu diperoleh dari harta, diperoleh dari sumber yang benar, halal, dan digunakan untuk kepentingan yang manfaat pula, yang benar dan manfaat untuk orang itu. Ya, jadi begitu. Jadi kita nggak boleh seperti itu sebagai pelajaran ya, kita sebagai kasihan kan orang-orang seperti teman saya dan orang tuanya itu, jadi nggak bisa meraih dunia ini, meraih hajat, atau tinggal mengenyam, hasilnya kerja capek-capek, uangnya malah akhirnya karena nggak bisa buat beli diinvestasikan kepada harta seperti kendaraan, rumah, dan lain-lain, karena takut diomongin orang, takut digosipin orang, malah diinvestasikan mungkin ke yang lain yang nggak jelas, malah jadi hilang uangnya. Mungkin diinvestasikan ke calo supaya jadi karyawan, atau supaya jadi bisa kerja, atau diinvestasikan kepada perusahaan yang nggak jelas dan lain, malah hilang. Lalu kalau diinvestasikan ke hal yang nyata seperti untuk beli kendaraan, furnitur, kafling, rumah, mobil untuk usaha, kan hasilnya nyata, jelas ya, real ya. Begitu untuk acara pernikahan, acara misalkan yang bermanfaat dalam hidup lah ya, pernikahan, atau acara yang pekerjaan, membuka lapangan usaha kerja, itu kan juga memberi manfaat. Tapi karena orang-orang dari masyarakat sekitar yang tipe urakan, yang dia hanya fokus dia nggak fokus ke akhlak loh, nggak fokus ke budi pekerti, dia sering orang yang urakan kan biasanya ya cara berbicaranya, cara ngomongnya, cara sikapnya kan kayak gitu. Kadang juga tatapan matanya sini, kadang juga kasakusuk, badannya besar, mungkin bawa teman, bawa geng apa gitu kan, takut. Walaupun orang tuanya teman saya itu orang berharta, orang berpendidikan, tapi temannya sedikit, tipenya pendiam pemalu, kan takut dia orang seperti itu kan, seperti diteror sih. Makanya ya kita doakan saja semoga teman saya dan orang tuanya itu, teman saya dan orang tuanya itu diberi jalan keluar dari berbagai musibah, atas uang yang tidak jadi diinvestasikan untuk manfaat hidup, malah hilang ditipu orang yang tidak bertanggung jawab, dalam artian mungkin dia calo atau penipu dan lain-lain ya. Kan tinggal ibaratnya dulu tinggal menanam benih, tinggal panen, malah hilang karena takut dengan preman atau orang-orang tertentu, dan tersandung nasib buruk yang ditipu orang juga yang akhlaknya buruk, akhlaknya jahat, yang tidak takut hukum, tidak takut kepada Tuhan, tidak punya perasaan bersalah kepada manusia, yang manusia itu juga lagi-lagi susah, manusia itu yang tidak jahat, tidak maksiat, kan kita nggak boleh jahat juga. Kadang kepada manusia yang kepada manusia yang jahat saja kita harus ada yang bilang harus baik ya, apalagi ini kepada manusia yang tidak jahat dan tidak fasik ya, kita tidak boleh jahat kepada mereka, tidak boleh menzolimi atau merugikan hak orang lain. Kalau kepada orang yang jahat lah mungkin terpaksa kita bisa lapor ke aparat atau petugas, atau kita sekedar membela diri, bolehlah pada orang yang jahat itu. Ya sekian teman-teman, ini barangkali nasib teman saya dan orang tuanya itu pernah menimpa kita, ada saudara kita atau saudara saya atau yang terkena musibah seperti itu ya. Harusnya uang ratusan juta itu bisa untuk kebahagiaan hidup, malah nggak jadi memanfaatkan karena takut dengan lingkungan, dengan orang-orang yang urakan, preman begitu. Malah uangnya mungkin hilang, ditipu orang dan lain-lain. Ya sekian saja teman-teman. Ya ini maaf, ini cerita apa saja ya, ini hanya sekedar cerita kehidupan. Ya barangkali Tuhan memberi jalan keluar, dan juga kita saling tolong-menolong dalam kebaikan, dalam kesetiaan, dan dalam manfaat. Sekian, jangan lupa channel saya Firman Aditya 37. Salam sukses, salam lancar selalu.